Bab 1. Tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis terkait diantaranya. A. Penciptaan alam semesta dan silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan dijadikan sebagai peristiwa biasa, tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan sehingga keberadaannya dapat diambil sisi positif dan negatifnya, melalui akal pikiran serta akal budi yang dimiliki seseorang. B. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek harus semakin menumbuhkan kedekatan takarub kepada Allah SWT. Itu artinya semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, hidupnya harus semakin baik dan benar di sisi Allah SWT. Termasuk semua nikmat yang diterima pasti akan diminta pertanggungjawaban. C. Berpikir menjadi ciri khas manusia. Disebabkan kemampuan berpikir, manusia menjadi makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Peran sebagai khalifah diamanahkan kepada manusia karena faktor berpikir juga. Karena kemampuan berpikirlah, ilmu pengetahuan dan teknologi akan diserap, didapat, dan ditemukan. E. Berpikir berarti kekuatan yang menembus suatu objek, sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat dinamakan ilm. Jika buktinya belum meyakinkan namun kebenarannya lebih dominan disebut don atau dugaan. Selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang disebut syak atau keraguan. 2. Isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait diantaranya. A. Rajin cinta dan semangat menuntut ilmu itu mutlak dilakukan, tetapi penting sekali melakukan seleksi ilmu dan guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat kebodohan diri atau dibodohi pihak lain. B. Membaca itu berkaitan dengan kolam atau pena sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan itu menjadi penghubung antar manusia, walaupun mereka berjauhan tempat, sebagaimana mereka berhubungan dengan perantara lisan. C. Setiap orang harus bercita-cita memiliki iptek yang tinggi sebagaimana peran para ulama, sehingga sampai kini meski sudah wafat, ilmu masih bermanfaat untuk generasi akan datang dan harus menjadi kesadaran bersama bahwa untuk menjadi ulama itu bukan hal mudah. D. Saat ini semakin sedikit ulama akibat diwafatkan oleh Allah SWT, dan itu berpengaruh kepada hilangnya ilmu yang dimiliki para ulama yang berakibat bagi kehidupan, sehingga semakin susah menemukan teladan yang dapat dicontoh. Selanjutnya bab 2. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Iman itu memiliki 63 cabang atau bagian. Di antara cabang iman yang dibahas sesuai materi ajar ada 4 cabang, yaitu memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Janji itu harus ditepati dan dipenuhi, dan setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah. Dengan setulus hati, banyak syukur bisa berupa pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah, yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan penerimanya, yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Yang ketiga, memelihara lisan. Lidah atau lisan menjadi bagian tubuh yang sangat berharga. Melalui lisan yang tidak tertata, muncul pertengkaran atau perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan membunuh yang tidak terkira akibatnya. Lidah dan lisan kita harus terjaga. Tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka serta senang susah hanya dari penggunaan lidah. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi rambu-rambu dalam penggunaan lidah. Yang keempat,
menutup aib orang lain. Di antara penyalahgunaan teknologi, orang begitu mudah membuka aib orang lain. Boleh jadi dilatar belakangi rivalitas atau persaingan, persinggungan kepentingan, bahkan sifat iri dengki. Saat ini, orang begitu mudah tumbang nama baiknya dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial atau medsos, baik WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya. Bab 3 yaitu tentang menghindari perkelahian pelajar, minum keras, dan narkoba. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar. Tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar. Kenakalan pelajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, delinkuensi situasional. Perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Dua, delinkuensi sistematik. Para pelajar yang terlibat perkelahian itu berada di dalam situasi organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan dua kebiasaan yang harus diikuti oleh anggotanya. Faktor penting adanya perkelahian pelajar. Rational choice. Perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauan sendiri. Dua, social disorganization. Perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Tiga, strain. Perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Empat, differential association. Perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. 5. Labeling. Perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. 6. Male phenomenon. Perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin. Ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Upaya yang dapat dicegah untuk dilakukan yaitu 1. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. 2. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, hubungan antar keluarga berjalan baik. 3. Setiap anak itu unik, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak. 4. Di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh besar. 5. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. 6. Pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadah aktivitas pelajar atau anak. Melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing. Penanganan pelajar yang menyimpang, kepercayaan. Pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya. Kemurnian hati, pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Kemampuan mengerti dan empati perasaan pelajar atau remaja. Kejujuran penting dilakukan oleh pelajar. Pelajar ingin keterbukaan termasuk sanksi yang diterima meskipun tidak menyenangkan. Mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Khamr, jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lain adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berdasarkan pengertian tersebut, segala jenis narkoba minuman keras termasuk makna dari khamr. Narkoba, singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif, alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari hanaman, bukan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif, obat serta bahan-bahan aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Bab 4 yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari kata doa yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai atau laki-laki dan daiyah
atau perempuan. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran agama Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah dalam kehidupan sehari-hari seperti berpakaian menutup aurat, tidak menyontek saat ujian, berbicara yang santun, yang sopan, menghindari berita hoaks, rajin bersilaturahmi. Syarat dan metode dakwah. 1. Satunya kata dengan perbuatan, sikap perilaku dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan. 2. Memahami objek dakwahnya. 3. Memiliki keberanian dan ketegasan. 4. Memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi. 5. Menyadari dengan sepenuh hati, menyampaikan, mengajak, menyeru. 6. Selalu berdoa kepada Allah agar dakwahnya mencapai kesuksesan. Khutbah. Kata khutbah berasal dari kata mukhotabah yang berarti pembicaraan. Khutbah merupakan kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin dengan syarat dan rukun yang tertentu kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca sholawat Nabi. 3. Berwasiat takwa kepada diri dan jamaah. 4. Membaca beberapa ayat Al-Quran. 5. Berdoa kepada kaum muslimin dan muslimat. Tablik. Tablik bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tapi suatu ceramah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada satu orang agar menyampaikan pesan tersebut. Bab kelima yaitu meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Indonesia merdeka tidak lepas dari peran para ulama. Kita dapat mencontoh perilaku dan ketekunan mereka dalam mendalami ilmu agama dan juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Di antara tokoh ulama yang mendunia ialah 1. Abu Abdul Mu'ti Nawawi atau biasa disebut dengan Syekh Nawawi, pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Gelarnya ialah Sayyidul Hiyas atau Maha Guru Jazirah Arab. Beliau menekuni bidang karya tulisnya hingga dikenal dunia, dipakai sebagai pedoman kurikulum oleh sebagian sekolah di negara selain Indonesia. Yang kedua ialah ulama Syekh Yusuf Abu Mahasin. Jejak dakwah Syekh Yusuf ini dimulai dari Goa, Sulawesi Selatan, lalu diasingkan ke Sri Lanka. Dia mendapat julukan sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Yang ketiga ialah Syekh Abdus Samad yang merupakan pelopor berkembangnya intelektualisme Nusantara Indonesia. Karya-karyanya masih dipelajari hingga saat ini. Yang selanjutnya, Syekh Nuruddin menulis beberapa kitab, mendalami juga Hikayat Sri Rama dan Hikayat Indra Putra yang kemudian dikritiknya dengan tajam, serta Hikayat Iskandar Zulkaini. Yang selanjutnya, Kiai Soleh Darat menjadi salah satu pengajar di Malaka. Muridnya berasal dari seluruh penjuru di dunia, termasuk dari Jawa, Melayu, antara lain Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan masih banyak lainnya sepanjang hayatnya. Dan untuk yang terakhir, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu tetapi juga bahasa Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan bahasa Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16. Saat itu sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu yang unggul di samping dialek Malaka dan Persia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.